Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat KSI. Berjumpa kembali dengan saya Rifki di podcast HC Insight KSI. Baik semuanya, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang tentunya sudah tidak asing lagi. Kita sapa saja. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Pak Rifki. Oke, Pak James, nama lengkapnya Pak Jamjuri ya? Pak Jamjuri. Oke, Pak Jamjuri. Sebelum lanjut ke materi ya, nih kita ngobrol-ngobrol dulu nih Pak Jam. Betul. Nah, Pak Jamjuri ini kalau nggak salah kan dinasnya di hotel ya Pak? Betul Pak. Udah berapa tahun sih Pak kerja? Kalau hitungan dari awal mulai kerja sih Pak, kalau nggak salah 37 tahun Pak. 37 tahun? Betul Pak. Yang 2 tahun itu kontrak, yang organiknya 35. 37 tahun, berarti masa kerjanya Dari 85 Pak. masa kerjanya Pak Jam itu lebih banyak daripada Iya, alhamdulillah Pak. umur saya saat ini ya. Oke, luar biasa. Berarti tahun 80-an sudah mulai bekerja ya Pak? Sudah Pak. Pertama kerja di mana Pak? Dulu kalau nggak salah sih kerja saya tuh di awal pertama kerja, dulu kan di Transmart itu kan ada perkotaan. Saya dulu melamar di situ, alhamdulillah diterima. Oh, yang ada bangunan perbankan segala macam itu ya Pak? Iya, dulu di situ. Terus kerja sih memang lamarnya di itu, tapi ditugaskannya di kantin Wairut waktu dulu. Oke, kantin Wairut. Iya, masih KS. 85 itu, 86, 87 saya alhamdulillah diangkat tetap, langsung dipindah di KCC. KCC itu lapangan golf. Oke. Kalau waterboomnya udah ada Pak dulu? Waterboom ada sih, tapi nggak begitu gede, masih yang Olimpik? Iya. Oke, ya. Yang perosotan segala macam belum ada Belum ya Pak? ada. Iya, oke, terus Pak? Waktu itu kan saya kerja di kantin. Kantin itu kan yang masih pegang KS. 1 tahun saya masih di KS 1 tahun, terus dipindah ke PSB karena kantin itu dipegang sama PSB. PSB, oke. Waktu itu saya di situ kalau nggak salah sih tugasnya bagian catering. Catering, oke. Jadi orang-orang karyawan KS itu semua makannya di situ. Jadi saya mengantarkan yang melayani. Oh, jadi masaknya di situ, nanti di drop ke pabrik ya Pak? Pabrik ya. Betul. Oke. Berarti dulu masih banyak bule juga ya karyawan KS-nya ya? Enggak Pak, iya. Oke. Setelah 85 itu 85 ya masih di sana, 87-nya saya dipindah di sini di KCC lapangan golf. Kebetulan di situ juga saya bagian, saya benar belum punya job ini Pak ya, job chef. Kebetulan saya disuruh masak. Ya, jadi chef ya Pak? Iya chef, karena dulu di hotel itu kan dulu bukan hotel, guest house gitu. Jadi makannya itu tamu-tamu dari guest house itu di catering dari KCC lapangan golf itu. Di situ ada restoran dulu. Oke, yang dimaksud dengan guest house itu kan The Royal Krakatau saat ini ya Pak ya? Dulu masih Permata. Dulunya Permata, oke. Ya, pertama guest house. Meningkat terus Permata, hotel Permata. Hotel Permata. Terus pindah lagi hotel The Royal Krakatau. Oke, rebranding lagi jadi The Royal Krakatau. Betul. Jadi bermula dari guest house ya Pak? Guest house, Pak. Yang ditempati oleh karyawan KS gitu ya? Karyawan KS, betul. Oke. Kalau nggak salah berarti dulu zamannya bioskop Krakatau Ria dulu katanya Pak? Iya, betul. Ini cerita orang tua saya aja nih Pak, dulu. Dulu paling rame bioskop Krakatau Ria katanya dulu ya. Berarti masih nikmatin ya Pak ya dulu Krakatau Ria? Masih nikmatin, masih jadi bioskop. Nah itu under KS juga bukan waktu itu? Under KS juga. Under KS juga. Iya, betul. Oke. Dari tahun 80-an Pak Jem sudah mulai bekerja. 87 baru diangkat permanen. Sampai saat ini alhamdulillah. Sampai saat ini Pak Jem sudah menjelang pensiun ya Pak ya? Pensiun alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Berarti godaan cobaan itu sudah kulalui, alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus ya, usia 56 tahun. Pensiun masih dalam keadaan sehat walafiat. Berkah ya Pak ya. Amin ya Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan ya Pak James.
Nah, pada kesempatan kali ini kami sengaja dari HC mengundang Pak James untuk memberikan knowledge transfer atau knowledge sharing lah. Tentunya kan dengan masa kerja yang puluhan tahun tadi, 37 tahun ya Pak ya. Kalau diibaratkan dengan gelas itu airnya udah tumpah-tumpah tuh Pak. Ilmunya harus di-sharing nih kepada yang muda-muda nih Pak. Oke, nah jadi chef ya Pak ya waktu itu di KCC. Setelah itu jadi apa Pak? Setelah itu kira-kira udah 2 tahun 3 tahun di KCC, restoran KCC. Saya dipindah lagi ke Gesos itu. Ke Gesos itu ya, sebagai di sana pelayan sih Pak, di sana masih. Waiter ya, waiter kalau sekarang istilahnya waiter ya. Iya betul. Terus jadi waiter itu kan biasa aja sih Pak, nganter makanan ke tamu, ke rumah-rumah, ke kamar-kamar gitu. Nah, servis tamu lah ya gitu ya. Kalau dulu kalau nggak salah waktu saya di hotel saya pernah juga ya Pak ya, sebagai HR di hotel ya Pak. Ada istilahnya itu kita biasa ngasih training itu sequence of service ya Pak ya. Terus 5S yang senyum, salam, sapa gitu ya Pak ya. Nah itu masih diterapkan ya Pak ya? Masih diterapkan Pak, alhamdulillah sampai saat ini juga masih. Sampai saat ini masih diterapkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Masih ramai Pak hotel Pak? Alhamdulillah sih sekarang udah meningkat sih, bahkan kamar juga udah menambah kayaknya. Oke, berarti after COVID yang sudah mulai terkendali nih Pak, hotel okupansi udah balik lagi ramai ya Pak ya? Seperti semula, alhamdulillah. Bahkan tamu sekarang makin banyak gitu. Makin banyak ya Pak? Banyak, betul. Di sisi lain banyak kompetitor yang mulai bertumbuhan nih Pak. Betul. Ya, di seberang kita sudah ada Swiss Bell, di belakang kita sudah ada Aston, Boutique Hotel. Nah kira-kira menurut Pak Jem nih, supaya The Royal Krakatau nih terus bisa bersaing ya, terus menciptakan keberlangsungan bisnis menghadapi kompetitor, apa sih Pak Jem? Ya yang penting kita tamu ya pelayanan dengan baik lah. Pelayanan dengan baik. Dan hotel di sini, hotel di Cilegon satu-satunya yang istimewa, yang fasilitasnya sangat banyak, terus area parkir sangat luas, jadi satu-satunya hotel yang bertumbuh lebih bagus, lebih adem gitu Pak ya, banyak pepohonan, banyak rumput-rumputan, parkir juga luas. Jadi kayaknya satu-satunya hotel di Cirebon yang sangat bagus ya Hotel The Royal. Yang paling lengkap fasilitasnya ya Pak ya. Kita bisa menyelenggarakan wisuda di situ ya Pak ya. Bisa. Convention hall ya Pak. Convention hall, restoran juga punya 2. Restorannya punya 2. Oke. Kamarnya juga jumlahnya ratusan gitu ya. Betul Pak. Jadi nggak ada alasan nih orang dari luar kota Cilegon untuk tidak menginap atau stay di The Royal Krakatau gitu ya Pak ya. Oke. Luar biasa nih Pak Jem, walaupun sudah menjelang pensiun tapi semangatnya saya rasa tidak kalah nih sama yang muda-muda nih Pak Jem, luar biasa. Nah terakhir Pak Jem, maksud saya terakhir sebagai apa tuh Pak di The Royal Krakatau? Kalau saya posisinya ya? Posisi saya sekarang masih pegang room Pak. Room, oke. Kebetulan Hotel The Royal itu kan punya kamar-kamar di KTH, Krakatau Townhouse. Nah kebetulan situ juga ada punya hotel juga. Satu rumah ada, kalau nggak salah sih adalah kamar 11 kamar. 11 kamar, enggak deh Pak, 17 kamar. Oh 17 kamar. Bukan kamar kalau di sana Pak, satu rumah. Oh iya, oke. Yang di seberang rumah sakit ya Pak ya? Betul Pak. Oke, Krakatau Townhouse. Juga fasilitasnya sangat bagus sekali Pak. Jadi areanya adem, tenang, tentram gitu. Jadi nggak bising, soalnya kan jauh dari keramaian. Nah oke, berarti Pak Jem pegang yang Krakatau Townhouse itu ya? Betul, dari Pak. situ ya Pak? Sampai akhir titik penghabisan di situ Pak, bahkan tanggal 1 pensiun, tanggal 31 masih bekerja. tugas. Luar biasa. Baik teman-teman, sahabat kasih, kita beri applause nih yang luar biasa buat Pak Jem. Semangatnya luar biasa Pak Jem. Alhamdulillah. Tanggal 1 pensiun, tanggal 31 masih dinas, masih bertugas. Luar biasa. Saya harus
terus meniru nih semangatnya Pak Jem nih. Pak Jem, nah kira-kira menurut Pak Jem tantangan ke depan nih, hotel nih Pak ya, kita bicara hotel nih, tantangan ke depan yang perlu diantisipasi dari sudut pandang Pak Jem apa sih? Ya intinya Pak harus servis dengan baik lah. Servis harus baik karena tamu itu apabila kita servisnya bagus, insya Allah tamu juga akan berkesan ingin balik lagi. Ya. Kalau misalnya servisnya kurang bagus, misalnya pelayanannya kurang bagus atau gimana, pasti tamu juga melihat juga enggak. Terus masalah kedua kebersihan itu harus benar-benar detail banget. Pokoknya sedetik pun enggak ada debu gitu. Jangan sampai ada kotoran sedikit pun. Karena tamu juga kan ingin menikmati ruangan itu semahal itu harus sesuai dengan budget dia gitu Pak. Iya, oke katakanlah saya menginap nih di Krakatau House, bayar 1 juta. Iya. Artinya si tamu tuh pasti mikir dengan saya bayar 1 juta tuh jangan sampai dapat ruangan yang kotor dan lain-lain gitu ya Pak ya. Jadi kita setting harus dengan baik lah. Lebih detail lagi kita harus menyiapkan tamu karena tamu itu kan raja Pak ya, harus dijaga dengan baik kesopanannya, tutur katanya, bersapa dengan baik itulah Pak. Oke. Pak Jem menghandle Krakatau Townhouse sebagai supervisor ya Pak ya. Supervisor tapi megang kamar Pak enggak? Megang kamar sendirian ya. 17 kamar. Enggak ada staff Pak? Enggak ada. Iya. Waktu sebelum Covid mungkin ada ya? Waktu ada Covid ya memang ada sih Pak, karena kebetulan ada sih dulu tuh ada Pak Hendar, terus saya dan ada dulu. Sekarang setelah selesai Covid itu malah saya sendirian di sana. Bisa handle ya Pak? Bisa Pak, alhamdulillah. Ya kadang-kadang kalau memang kita merasa nggak terhandle, kita paling minta bantuan dari hotel gitu. Oke. Jadi fleksibel, minta bantuan ke hotel, nanti dari hotel baru dibantu ke KTH. Kalau gitu. Minta, kalau enggak. Wah luar biasa nih Pak Jem, KTH di handle sama Pak Jem sendiri. Kalau di hotel kan satu kamar, kalau ini kan satu rumah 3 kamar, ada satu rumah 2 kamar. Nah tantangannya Pak, kan biasanya tamu itu kan walaupun jam check out itu kan jam 12 nih Pak, tapi kan kadang tamu ada yang agak telat-telat jam 1, sedangkan jam 2 sudah ada tamu lagi yang bakalan check in. Nah itu gimana tuh Pak triknya tuh Pak? Ya kita konfirmasi ke hotel juga. Kalau misalnya ada yang gituan tuh, tolong nih bakal kamar ini mau ada yang mau check in lagi, mau dipakai lagi, tolong kalau bisa diinformasikan sama tamu supaya tamunya segera meninggalkan, maksudnya check out gitu. Oke. Oh jadi nanti Pak Jem informasi ke pihak hotel, ke Pak Yoni atau ke siapa tuh Pak? Ya biasanya ke front office sih Pak. Ke front office. Oke, ke front office, di sana ada Pak Tovan. Nanti Pak Tovan mengingatkan ke stafnya untuk menelpon tamu ya Pak. Mengingatkan bahwa jam 12 sudah waktunya check out dan jam 2 nanti ada tamu lagi yang mau check in. Oke, seperti itu ya caranya ya Pak. Nah kemudian saya juga mau nanya nih Pak, bagaimana caranya menghandle komplain dari tamu? Katakanlah misal ada yang luput nih Pak, katakanlah keset agak kotor segala macem. Nah misal terjadi seperti itu gimana tuh Pak? Kebetulan sih Pak ya, kan saya tugasnya cuma dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kadang-kadang kalau memang tamunya rada rame ya agak telat-telat, kadang-kadang jam 5. Tapi kalau misalnya dari jam 8 sampai jam 5 sore nggak ada komplain, berarti kan aman. Kalau misalnya ada komplain berarti ke hotel di Royal gitu. Ke hotel dulu komplainnya, baru nanti dari hotel menginformasikan ke Pak James ya, gitu ya. Baru di follow up nih sama Pak James. Kebetulan kalau di KTH itu pas sampai jam 5 aja sih, ke jam 5 sampai ke depan, sampai ke jam 10-nya tuh nggak ada yang petugas. Nggak ada petugas ya? Iya, hanya security aja. Security. Kan konfirmasi dengan security baru ngasih tahu sana gitu. Oke. Jadi seperti itu prosesnya Pak ya, alurnya ya. Nah mungkin yang berikutnya nih Pak Jem, tamu itu kan kadang-kadang bervariasi ya Pak ya. Iya betul. Ada yang mudah menerima gitu kan, ada juga yang kritis gitu kan, kadang-kadang ada kerusakan sedikit komplain gitu kan, kadang-kadang kebersihan gitu kan ya Pak.
mesti ada lah yang luput sedikit gitu kan ya Pak ya. Pernah nggak sih Pak ngalamin ada yang? Tapi selama saya tugas di situ, karena saya juga belum lama sih Pak di situ ya, di KTH itu. Paling mungkin baru 5 bulan Pak ya, mungkin ada kurang dari 1 tahun lah. Tapi alhamdulillah belum pernah menerima komplainan Pak. Nah sebelum ke KTH? KTH saya dulu di Royal Pak, di Hotel The Royal. Oke, ke The Royal Krakatau ya, sama ya pegang kamar juga ya Pak? Kalau saya sih Pak, kalau dulu saya pegang di PA, public area. Public area, oke. Pindah lagi ke room. Nah sekarang udah room, pindah lagi ke KTH. Oke, jadi berkutat di area room ya Pak ya, di kamarnya, di public area. Kalau gardener pernah pegang juga nggak Pak? Belum ya. Nah public area ini juga menarik nih kalau kita bahas nih Pak. Public area itu kan kalau nggak salah kita harus menjaga kebersihan di area hotel gitu ya Pak ya. Itu kan tanggung jawabnya sebagai public area supervisor tuh Pak. Betul Pak. Nah waktu Pak James pegang di public area punya staff ya Pak ya? Betul. Ada beberapa ya Pak? Ada. Oke. Nah mungkin barangkali Pak James bisa share nih ke generasi penerusnya nih, bagaimana sih Pak membangun sebuah tim yang kompak sehingga menghasilkan kinerja yang bagus tuh Pak? Ya kita utamain dah setiap pagi itu kita ada briefing Pak. Oke. Jadi saya kalau setiap pagi ada briefing kita kasih arahan-arahan dan kamu di sini ya akhirnya berjalan dengan baik Pak. Oke, jadi pagi-pagi jam 7 atau setengah 8 Pak James panggil tim, terus kemudian di briefing. Iya, di briefing. Diberikan tugas ABC gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Setelah mereka kerja sorenya ada ini lagi nggak Pak? Atau besok paginya? Besok paginya lagi. Besok paginya lagi pada saat briefing ditanyakan lagi gitu ya progresnya ya Pak. Iya. Oke. Sejauh ini ada kendala nggak sih Pak untuk menghandle tim itu sendiri? Yang namanya tamu Pak ya, namanya tamu juga apa yang istimewa kan ya, kadang-kadang ya ada juga sih komplain ya Pak ya? Komplain itu ya kita hadapi dengan baik lah, karena kita sama tamu harus care, harus ya bicara dengan baik lah, dengan sopan gitu, karena mungkin itu sifatnya kesalahan ada di saya Pak ya, karena dia juga pengen bersih atau pengen apa gitu, makanya ya kita bicara dengan baik-baik aja. Insya Allah sih kalau kita ngomongnya halus, lembut, insya Allah dia juga akan memahami gitu. Oke, baik. Luar biasa nih Pak Jem nih ya, semangatnya masih seperti anak-anak muda nih. Makanya saya kaget juga Pak Jem masuk menjelang usia pensiun. Umurnya emang berapa gitu kan? Nah pikir waktu saya masih di hotel tuh masih 40-an Pak. Ternyata sudah 56 tahun. 56 tahun, alhamdulillah. Nggak kerasa ya Pak? Iya. Nah, kalau ada istilah sih gini Pak, matahari terbenam itu tidak kalah indah dengan matahari terbit. Betul. Oke. Jadi kalau menurut saya sendiri di menjelang usia pensiun itu kan bukan berarti kita berhenti berkreasi gitu ya Pak ya, berhenti beraktivitas gitu ya Pak ya. Nah saat ini menjelang pensiun ini aktivitasnya kalau boleh tahu apa nih Pak? Ya kalau sekarang sih Pak belum punya kedepannya ya, paling saya karena usia sudah hampir 57-an tahun ya Pak, mungkin kita ibadah aja Pak ya. Ya kita mau tekun aja kan, karena hidup kita ini kan di dunia kan cuma sementara, yang lama kan bakal di akhirat nanti, makanya kita tekun aja ibadah, ya pengajian, ke masjid segala macam gitu, itu aja Pak. Oke. Luar biasa Pak Jem. Jadi memanfaatkan sisa umur gitu ya, betul, dengan memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta gitu ya Pak. Betul Pak, betul. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik Pak. Oke, sukses di dunia, sukses juga di akhirat gitu ya Pak Jem. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini dengan Pak James, salah satu karyawan PT KSI yang menjelang pensiun per 1 Agustus 2022. Kita doakan sahabat KSI semoga apa yang menjadi keinginan dan juga cita-cita dari Pak James
Yang belum terkabul semoga segera dikabulkan Pak. Apapun itu gitu kan. Ya, betul, Pak. Apapun itu semoga dikabulkan dan diberkahkan umurnya, tentunya diberikan kehidupan yang lebih baik gitu kan Pak. Pak Jem, rasanya waktu juga nih yang mengakhiri kita nih. Terima kasih sudah berbincang-bincang. Barangkali ada kesan dan pesan yang bisa disampaikan ke rekan-rekan semuanya Pak, generasi penerus. Ya, kesan-kesan sih ya mudah-mudahan perusahaan kita ini yang saya udah jalanin, dulu kan Kiek Pak ya? Iya, dulu Kiek. Dulu Kiek, sekarang KSP, KSI, terus KSP. Ya. Kapten Royal, mudah-mudahan kedepannya lebih bagus dan lebih maju Pak. Amin. Mudah-mudahan Amin. Anak-anak cucu saya mudah-mudahan bisalah untuk meneruskan generasi saya di sini. Oke, amin. Atau siapapun ya. Amin. Mudah-mudahan situ harapan saya Pak. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus, lebih sejahtera, lebih lebih maju lah gitu Pak ya. Amin. Amin. Karena harapan kita tuh ya itu mudah-mudahan sih anak cucu saya besok bisa lah gitu, bisa ada yang bisa meneruskan karir bapaknya di sini gitu ya. Gitu, Oke, Pak. amin, Ya. amin. Semoga doa Pak Jem ini didengar sama Allah ya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Jem atas waktunya. Kita akhiri ya, sahabat KSI. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Jem bisa bermanfaat bagi kita semua, tentunya bagi perusahaan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jem. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan sukses Pak. Amin.